Good morning Maranatha. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi kita dalam acara Good Morning Maranatha, dalam acara pembacaan renungan Pelita Maranatha. Hari ini 15 Agustus 2023, sebelum 2 hari lagi kita akan 17-an ya, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu Bapak Ibu, sebelum kita membaca renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat beristirahat dari malam hari hingga pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami hikmat dan bijaksana sehingga kami dapat memulai hari ini, kami dapat menghirup udara segar pagi ini ya Bapak, untuk kami kembali memuji dan muliakan nama-Mu. Berkati kami Bapak, sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengetuk hati dan pikiran kami agar firman-Mu ini mendapat menjadi suluh dan juga pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Menarik untuk tema kita hari ini, bahayanya belum move on ya. Itu temanya kita hari ini. Namun sebelum kita membaca apa yang menjadi topik kita akan baca Kejadian 19 ayat 17. Kita bisa membuka gadget kita juga. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kejadian 19 ayat 17. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kaca spion di dalam kendaraan bermotor kita adalah perlengkapan penting yang membantu pengemudi untuk melihat ke belakang. Dan juga kita memastikan agar jarak di belakang bisa mengiring kita dengan baik gitu. Tentunya itu penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun dalam hidup kita terkadang melihat ke belakang itu baik sebenarnya, selama tujuannya adalah memang positif. Dan juga pengalaman-pengalaman berharga yang kita bisa ambil untuk kita melangkah maju ke depan. Nah, dari sini kita juga dapat mengantisipasi adanya bahaya Bapak Ibu. Namun faktanya ada banyak orang yang hidup di masa lalu, selalu berbicara tentang dulu dan dulu gitu. Padahal musim sudah berganti, zaman pun sudah berubah. Manusia juga terus bergerak dan harus move on. Saudara-saudara terkasih, mereka yang belum move on itu hidup dengan angan-angan. Mereka juga terjebak dan terbelenggu ya pada bayang-bayang masa lalu, terlena dengan nostalgia dan tidak mau melihat ke depan. Kita juga bisa membaca dalam Filipi 3 ayat 13 yang mengatakan demikian, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Nah, firman Tuhan dalam hal ini mengajarkan kita agar yang ada di belakang ya udah kita lupakan aja gitu, dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak orang yang hari ini mungkin hidupnya masih tinggal di masa lalu ya, suka menyimpan luka lama ya, terus gemar hidup dalam bisa dikatakan kalau dulu saya seperti ini, menceritakan tentang kehebatannya seperti itu ya. Nah, namun Tuhan mengatakan kalau kita memang tidak bisa meninggalkan luka-luka lama kita juga gak bisa mengampuni orang-orang yang buat salah yang pada kita ya gitu. Jadi kita gak bisa membangun hubungan yang baik ke depannya. Nah, orang-orang yang punya luka lama di masa lalu dan tidak membereskan hidupnya nih, selalu melukai orang-orang masa kini. Hati-hati ya, ngomongnya selalu nyelekit, suka merendahkan dan juga nyakitin orang, kanan kirinya disikut ya, nyakitin. Ternyata itu dia masih tinggal di masa lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, supaya kita juga mengingat bahwa kita harus bisa mulai hidup baru. Caranya apa? Ampuni kesalahan semua orang yang di masa lalu dan juga jangan tinggal dalam
ini nih yang bahaya juga, kesuksesan masa lalu. Kadang kita bilang ya, oh, dulu aku gini gitu, dulu pelayanan seperti ini, atau dulu kuliah seperti ini gitu. Jangan dulu gitu ya. Tapi kita harus melihat orang-orang yang sekarang, karena kalau kita melihat kehebatan kita di masa lalu itu hanya ilusi aja, ilusi masa lalu namanya kita sebut ya. Nah, kita harus melihat kenyataan yang sekarang. Banyak juga yang tinggal dalam kegagalan dan gak bisa jadi lebih baik. Nah, ada orang dari muda sampai tua hidup terus dibelenggu sama katakanlah hutang. Karena apa? Karena dia nggak mau belajar gitu, nggak mau belajar dari kesalahan masa lalu. Hidup dari masa lalu sampai dari dia muda sampai tua gitu aja hidupnya. Nah, supaya masa depan itu lebih baik yang kita nantikan, kita semua harus belajar untuk menghargai dan bisa kita melihat ke depan dan juga menghargai sesama kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, yang perlu kita ingat adalah di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudahlah berlalu, dan juga dosa-dosa kita juga yang lama udah berlalu. Kesalahan-kesalahan kita yang lama udah berlalu. Lupakan, itu akar-akar pahit juga lupakan gitu, karena kita harus melangkah maju ke depan. Nah, sambutlah apa yang ada di depan kita. Kita yakin kita semua diberkati sama Tuhan untuk kita mempersiapkan hal-hal yang ada di depan kita. Untuk refleksi hari ini adalah, mari bebaskan dirimu dari segala ikatan masa lalumu. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah, kita tidak bisa melaju tanpa melupakan masa lalu. Kita tidak akan bisa pernah melaju tanpa melupakan masa lalu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang luar biasa yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan juga mengingatkan kami agar kami meninggalkan masa lalu kami meninggalkan kepahitan-kepahitan kami, dan kami akan memulai hidup kami yang baru, memulai cara-cara hidup kami yang baru dengan pengajaran-pengajaran-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menguatkan kami selalu, untuk kami selalu ada di dekat-Mu, untuk kami selalu memuji muliakan nama-Mu melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami. Lindungi kami semua ya Bapa, dan juga kiranya Tuhan memberkati kami, dan juga memberkati teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di luar sana yang mungkin dalam kesakitan, mungkin dalam kekurangan ya Bapak, mulai dari dana dan juga hal-hal lain. Kiranya Tuhan yang mencukupkan mereka ya Bapak, Tuhan yang memampukan mereka agar mereka hidup layak ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat-berkat daripada-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga tidak melupakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visinya adalah Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Sedangkan misinya adalah mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati, dan salam integrity, care, excellence.